Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu honorer ya? Tentu saja tetap semangat di dalam pengabdian, tetap optimis di dalam mengikuti seleksi CPNS ya maupun P3K. Nah, tentunya harus dilakukan ya trik atau tip atau cara agar bisa lolos ya, untuk bisa diterima baik menjadi ASN P3K maupun PNS ya. Tentunya ini langkah-langkah ini harus dilakukan agar Bapak Ibu bisa sukses ya di dalam menempuh seleksi CPNS maupun P3K. Nah, di sini saya hadir untuk menyampaikan tips atau cara ya. Ini berdasarkan pengalaman dari para pelamar yang sudah sukses ya, yang sekarang sudah diangkat CPNS, PNS maupun yang P3K. Nah, apa tipsnya? Mari kita simak ya. Kita ambil dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang sudah diangkat menjadi PNS maupun P3K. Kita ambil ilmunya dan triknya atau caranya ya. Mari kita ikuti. Jangan sampai tidak diikuti sampai selesai ya. Kita ikuti sampai selesai. Ada sejumlah tips yang penting disimak oleh para pelamar CPNS 2023 untuk menghadapi tes SKD ya. SKD atau tes seleksi kompetensi dasar. Nah, ini SKD sangat penting sekali ya sebagai dasar untuk Bapak Ibu bisa lolos ya, bisa diangkat menjadi CPNS, menjadi PNS maupun menjadi P3K ya. Selain sejumlah tips menghadapi SKD yang informatif, para pelamar CPNS 2023 juga perlu menyimak berbagai informasi terbaru seputar CPNS pada portal ASN Karir dengan mengecek link ya https ya sscsn.bkn.go.id. Pada link ini para pelamar ya, para calon PNS ya atau P3K akan mendapatkan informasi-informasi seperti ini ya. Jadi bisa mengetahui berbagai lowongan formasi terbaru dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. 2. Bisa mengenali ya jadwal tes SKD CPNS 2023. Penjadwalan tes SKD CPNS akan dimulai pada 1 sampai 4 November 2023. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS mulai 5 sampai 8 November 2023. Materi tes SKD CPNS 2023 ini juga akan diketahui melalui link ini ya. Nah, makanya dibuka Bapak Ibu ya, agar bisa mendapatkan informasi ini selengkapnya. Guna mempersiapkan tes SKD, seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS 2023, maka para pelamar perlu mempelajari berbagai materi yang dihadirkan ya pada tes SKD ini. Berikut ini adalah kisi-kisi dari materi SKD TKP CPNS 2023 yang akan dilaksanakan pada 7 hingga 16 November 2023 mendatang. Silakan pahami ya. Pertama, pelayanan publik, yaitu materi pelayanan publik ini ditujukan untuk menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. 2. Jejaring kerja,
Materi jejaring kerja bertujuan membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah ini muatannya, materinya seperti ini ya. Untuk materi sosial budaya ditujukan supaya mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang terdiri dari atas beragam agama, budaya, dan sebagainya. 4. Materi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu materinya teknologi informasi dan komunikasi diberikan sehingga mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efisien untuk meningkatkan kinerja. 5. Profesionalisme. Materi profesionalisme diberikan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan. 6. Anti radikalisme ya. Materi radikalisme bertujuan untuk menjaring informasi dari individu mengenai pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap serta bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, itulah materinya ya, gambaran materi dari SKD. Tips sukses hadapi tes SKD CPNS 2023. Berikut adalah sejumlah tips menghadapi tes SKD CPNS 2023 agar pelaksanaannya tes SKD lancar dan sukses. 1. Melakukan riset kecil ya namun komprehensif tentang seleksi CPNS 2023. Sebelum menghadapi tes SKD CPNS 2023, Bapak Ibu harus mengetahui peta besar dan konteks dari seluruh rangkaian seleksi CPNS 2023. Satu hal penting yang perlu Anda ketahui adalah tentang jadwal secara keseluruhan, persyaratan, termasuk persyaratan administrasi formasi. Dengan melakukan riset tentang CPNS 2023, Anda akan bisa mempersiapkan seleksi CPNS dengan lebih matang, bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk memenangkan kompetisi ya dengan para pelamar lain. 2. Dokumen untuk syarat administrasi harus lengkap. Nah ini ya, tentu kelengkapan ini harus lengkap. Yang ketiga, berlatih mengerjakan soal-soal SKD CPNS. Nah ini penting sekali ya Bapak Ibu, lebih efektif lagi dengan cara mengerjakan soal-soal SKD CPNS. Berlatih mengerjakan soal-soal SKD CPNS, hal-hal yang membuat otak bisa terlatih ya, dan akan mendapatkan pengalaman tentang soal-soalnya ya dan jawabannya. Ini bisa diikuti ya di channel Prayitno Berbagi maupun channel Up to Date Mas Guru. Disampaikan tentang latihan soal-soal SKD ya. Yang keempat adalah ngobrol ya dengan orang yang sudah lulus seleksi CPNS. Nah ini diambil pengalamannya ya dan mengenai soal-soalnya seperti apa, gambarannya, caranya, tekniknya bila untuk mendapatkan passing grade dan sebagainya ya. Ini ikuti dengan mereka yang sudah pengalaman. 5. Melamar pada instansi yang sepi peminat. Nah tentu saja ini ya Bapak Ibu strategi untuk diangkat PNS ya adalah dengan mencari yang sepi peminat ya, yang pesaingnya itu kecil daya pesaingnya. Yang keenam adalah mengikuti bimbingan belajar CPNS. Ini tidak disarankan ya karena harus dengan biaya. Tentu saja mendingan Bapak Ibu ya ikuti yang gratis, yaitu melalui channel Prayitno Berbagi, channel Up to Date Mas Guru ya. Itu adalah latihan-latihan soal, tinggal mendengarkan dan bisa mengamati. Dan itu soal juga bisa, filenya bisa diminta ya. Yang ketujuh adalah jangan panik saat Anda mengerjakan soal SKD. Nah ini rileks saja, tetap tenang ya, adalah kunci untuk mengerjakan soal-soal SKD CPNS 2023. Bila sudah sangat panik, berkeringat, maka akan
jawabannya akan buyar ya. Nah ini yang menjadikan kita tidak percaya diri. 8. Jaringan lupa ya berdoa. Jangan lupa ya, jaringan. Jangan lupa berdoa dan itu yakin kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Pasti akan bisa lolos ya. Kita minta belas kasih ya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa lolos ya. 9. Jaga kesehatan fisik. Nah ini Bapak Ibu sahabat honorer ya, yang akan mengikuti tes SKD, terutama itu jaga fisik ya, karena apapun kita sudah siapkan, kita administrasi sudah siap, sudah lolos, tetapi pas pelaksanaan tes ini misalnya jatuh sakit, maka tidak bisa diulang, tidak ada susulan ya, tes susulan. Untuk itu jaga kesehatan, dan untuk meningkatkan ini biasanya mengkonsumsi ya vitamin maupun makanan yang bergizi agar bisa mudah untuk mengingatnya. Yang 10, jangan hanya bergantung pada keberuntungan dan berserah pada Tuhan ya. Percaya pada keberuntungan itu baik, termasuk berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat baik. Tapi jangan hanya menyadarkan masa depan Anda pada dua hal ini. Jadi Anda harus berusaha, ikhtiar, belajar, dan ikuti aturan-aturannya, dan di situ berdoa, pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala, agar Bapak Ibu bisa sukses. Minta ridhonya ya. Tentu saja ini adalah harus yakin ya. Jangan sampai Bapak Ibu tergoda dengan iming-iming dari oknum ya, yang mengatasnamakan BKN ataupun dari Kemenpan RB ataupun dari lembaga-lembaga bimbel ya. Tentu saja ini Bapak Ibu harus yakin dan percaya diri saja. Hal yang penting diingat ya, bahwa Tuhan ya akan memberkati ya, meridhoi segala usaha dari kerja keras Anda ya. Bukan kemalasan tapi kerja keras Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat ya tips ini, dan untuk mengingatkan Bapak Ibu akan fokus ya di dalam mengikuti seleksi ini. Terima kasih, saya berdoa semoga Bapak Ibu sukses semuanya ya, dan bisa diangkat menjadi PNS maupun P3K. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.